Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Nuria dari Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Malang. Hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan pada mata kuliah Filsafat Ilmu yang diampu oleh Asosiat Profesor Dr. Sudiran M. Baik, adapun sub-sub materi pada hari ini. Yang pertama, sumber ilmu menurut aliran empirisme. Yang kedua, sumber ilmu menurut aliran rasionalisme. Yang ketiga, sumber ilmu menurut intuisi. Dan yang keempat, sumber ilmu menurut wahyu. Baik, yang pertama, sumber ilmu menurut empirisme. Kata empirisme berasal dari kata Yunani, yaitu empirikos, yang berarti pengalaman. Menurut aliran ini, seseorang memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Dan jika kita kembali ke kata Yunaninya, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Contohnya, seseorang tahu bahwa es itu dingin karena dia menyentuhnya. Atau seseorang tahu bahwa gula itu manis karena dia merasakannya. Paham empirisme menganggap bahwa ilmu pengetahuan hanya didapatkan melalui pengamatan konkret atau nyata. Dalam hal ini, melalui indera manusia. Empirisme adalah paham filosofis yang mengajarkan bahwa yang benar adalah logis dan memiliki bukti empiris. Langkah pertama dalam proses memperoleh pengetahuan adalah kontak awal dengan lingkungan luar. Ini adalah tahap penginderaan. Langkah kedua adalah mengumpulkan, yakni menyusun dan mengatur semua informasi yang telah kita terima melalui persepsi indrawi. Kita percaya bahwa kura-kura jalannya lambat karena kita punya pengalaman melihat cara berjalan hewan ini. Adapun tokoh-tokoh empirisme adalah Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan David Hume. David Hume meyakini bahwa sumber pengetahuan hanya ada satu, yaitu persepsi dari indera. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sumber ilmu pengetahuan menurut aliran rasionalisme. Rasionalisme secara etimologis berasal dari bahasa Inggris. Dari akar katanya dalam bahasa Latin yaitu ratio, yang berarti akal. Kemudian, secara terminologis adalah mazhab yang memahami dan menganut prinsip bahwa akal adalah sumber utama ilmu yang benar. Akal berada pada kedudukan yang lebih tinggi dan mandiri atau terpisah dari persepsi indera. Pengalaman hanya digunakan untuk menegaskan pengetahuan yang diperoleh akal. Dengan demikian, konsep rasionalisme menitikberatkan pada akal. Adapun tokoh-tokoh rasionalisme seperti René Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Leibniz. Pada rasionalisme, penalaran merupakan salah satu metode untuk memperoleh pengetahuan berdasarkan akal. Pemakaian penalaran didasarkan pada gagasan bahwa kebenaran yang sejati hanya dapat diperoleh menggunakan akal tanpa memerlukan pengalaman. Aspek pengalaman hanya menjadi pendukung bagi akal. Suatu pengetahuan dianggap benar ketika gagasan dan ide yang disampaikan telah sesuai dengan kenyataan. Penalaran dalam rasionalisme dirintis oleh René Descartes. Seperti pepatah dari René Descartes yaitu cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Baik, yang ketiga adalah sumber ilmu pengetahuan menurut intuisi. Intuisi adalah istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Kata intuisi berasal dari kata kerja Latin yaitu intuere yang diterjemahkan sebagai mempertimbangkan atau dari bahasa Inggris intuit yakni untuk merenungkan. Terkadang sebagai manusia kita dihadapkan dengan beberapa permasalahan. Otak akan sangat berpikir keras untuk menemukan solusinya, tetapi tak juga ditemukan.
Terkadang, pada saat kita tidak terpikir tentang masalah tersebut, tiba-tiba terlintas solusinya. Itulah yang disebut intuisi. Adapun intuisi menurut tokoh filsafat, menurut filsafat kuno, istilah intuisi pada awalnya diperkenalkan oleh Plato dalam bukunya berjudul Republik. Ia mencoba mendefinisikan intuisi sebagai kapasitas dasar akal manusia untuk memahami sifat sejati dari realitas. Dalam karyanya, Meno dan Paido, ia menggambarkan intuisi sebagai pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, berada di jiwa keabadian, dan seseorang menjadi sadar akan pengetahuan tersebut. Menurut filsafat modern, Descartes menganggap intuisi berasal dari kata kerja bahasa Latin intueor, yakni untuk melihat, sebagai pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, di mana pengetahuan tersebut diperoleh melalui penalaran rasional. Dan yang keempat adalah sumber ilmu pengetahuan menurut Wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Tuhan kepada manusia. Pengetahuan ini disalurkan lewat nabi-nabi yang diutus sepanjang zaman. Agama merupakan pengetahuan, bukan saja mengenai kehidupan sekarang yang terjangkau pengalaman, namun juga mencakup masalah yang bersifat transendental seperti penciptaan manusia dan tentang hari akhir. Pengetahuan ini didasarkan pada kepercayaan kepada hal-hal gaib, kepercayaan kepada Tuhan yang merupakan sumber pengetahuan, dan kepercayaan bahwa wahyu sebagai penyampaian dari nabi yang diutus. Menurut pandangan Barat, dengan pandangan hidupnya terhadap alam yang hanya mempercayai hal-hal yang bersifat saintifik saja dan menolak metafisika. Jika dirunut sejarahnya, pada masa awalnya, yakni pada zaman filsafat Yunani kuno, mereka belum mengetahui wahyu sama sekali, maka dari itu mereka tidak berpendapat terhadapnya. Namun, pada masa filosof Nasrani, mereka terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, yaitu golongan dari abad kedua sampai ke-13, mereka yang memandang bahwa filsafat dan agama adalah dua hal yang saling berbeda. Dan golongan kedua, yaitu golongan pada abad ke-13 hingga abad setelahnya, para filosof Nasrani waktu itu membedakan antara ilmu dan iman, yang mana ilmu dalam ranah filsafat dan ia berdiri di atas akal murni, namun iman dalam ranah ketuhanan yang datang melalui wahyu. Baik, cukup sekian penyampaian materi saya hari ini tentang sumber-sumber ilmu pengetahuan. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.